Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Desain Teknik Elektro dari dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Eng Adiadyasmi yang beranggotakan saya Dino Dwi Tipa. Saya Ranisa Putri, saya Dindi Rahmatullah. Saya Randy Adiansyah. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai desain teknik elektro yang berjudul pengolahan sinyal VHF untuk merekonstruksi image petir. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa itu petir. Petir merupakan peristiwa pelepasan muatan listrik atau discharge di udara yang berasal dari awan. Awan bermuatan terbentuk karena adanya gerakan angin ke atas atau updraft yang membawa udara lembab atau biasa disebut dengan awan cumulonimbus. Dengan adanya awan bermuatan, maka akan timbul muatan induksi pada awan dan pada permukaan bumi yang menimbulkan medan listrik. Pada proses penangkapan sinyal petir, biasanya digunakan alat seperti kamera, mikrofon, dan sensor VHF. Namun, terdapat kelemahan dalam menggunakan kamera dan mikrofon. Penangkapan sinyal petir dengan menggunakan kamera hanya mampu menangkap citra petir dari satu arah saja. Di sisi lain, penggunaan mikrofon dalam penangkapan sinyal petir hanya memiliki rentang frekuensi yang terbatas. Berdasarkan kelemahan kamera dan mikrofon tersebut, maka pada perancangan ini kami menggunakan sensor VHF, di mana sensor VHF memiliki resolusi tinggi dan mampu menangkap gelombang elektromagnetik petir dari segala arah, serta memiliki rentang frekuensi yang lebih tinggi hingga mencapai MHz. Selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen perancangan yang digunakan pada desain kali ini. Yang pertama itu antena dipol, yang merupakan sebuah antena yang dibuat dari tembaga yang dipotong sesuai ukuran agar dapat beresonansi pada frekuensi kerja yang diinginkan, di mana antena dipol ini merupakan pas antena. Selanjutnya yaitu pikoskop yang digunakan untuk mengolah dan menampilkan data fase antena dan slow antena. Selanjutnya yaitu kabel koaksial yang digunakan untuk menghubungkan sensor ke pikoskop dan kemudian dihubungkan ke personal komputer. Selanjutnya itu personal komputer yang berfungsi untuk pengukuran, pengolahan, dan penyimpanan hasil dari pengukuran medan listrik petir, serta sebagai tempat dihubungkannya pikoskop agar hasil pengukuran dapat ditampilkan. Selanjutnya itu antena medan listrik petir, di mana sensor medan listrik petir yang digunakan pada desain kali ini merupakan sensor dengan karakteristik slow antena, di mana sensor tersebut mampu menangkap sinyal dalam beberapa ratus Hz frekuensi hingga MHz dalam waktu beberapa detik. Selanjutnya itu panel box yang dipasang di masing-masing antena. Berikut merupakan perancangan PCB yang nantinya akan dipasang ke dalam panel box yang terhubung ke masing-masing fase antena dan slow antena. Nah, ini merupakan bentuk PCB yang telah dipasang beberapa komponennya. Berikut merupakan skematik desain yang kami gunakan, yaitu terdapat fase antena dan slow antena yang masing-masingnya terhubung ke box panel, dan box panel terhubung ke pikoskop untuk dilakukannya pengolahan data yang didapatkan dari masing-masing antena. Setelah data diolah oleh pikoskop, maka akan dibaca dan disimpan oleh personal komputer. Untuk merekonstruksi image petir, kami menggunakan metode TDOA atau Time Difference of Arrival, yang mana prinsip dasarnya adalah mengukur fase atau perbedaan waktu kedatangan antara dua antena untuk memetakan sumber radiasi petir, di mana gambar berikut merupakan gambar diagram skema lokasi petir TDOA dengan dua buah antena A dan B yang dipisahkan secara horizontal dengan jarak D. Berikut merupakan gambar sinyal VHF dan medan listrik hasil pengujian alat, di mana pengolahan sinyal VHF untuk merekonstruksi image petir dibuat menggunakan software MATLAB. Radiasi elektromagnetik petir direkam menggunakan stasiun tunggal dari sensor very high frekuensi atau VHF, dan radiasi medan listrik petir direkam menggunakan antena medan listrik yang berada di lantai 4 di jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Sensor dan antena ini dibaca oleh komputer dan direkam secara real time. Nah, sinyal radiasi petir yang direkam dan ditampilkan oleh software pikoskop yaitu dalam bentuk file PS data. Data sinyal petir tersebut selanjutnya dikonversi menjadi data MATS agar bisa diolah di dalam aplikasi MATLAB. Berdasarkan metode TDOA, diketahuinya perbedaan waktu datang masing-masing antena, yang mana sumber radiasi dapat dipetakan dalam format azimut dan elevasi dua dimensi atau 2D, seperti gambar yang ditunjukkan pada layar. Baiklah, sekian penjelasan video desain teknik elektro kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.